Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar. Nah, kali ini Ibu Sarah Diba Roslina akan mengajar prakarya untuk 1 tahun ke depan. Dan sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bab pertama yang akan kita bahas itu adalah kerajinan bahan lunak. Apa yang akan kita bahas hari ini, kita fokuskan kepada prinsip kerajinan bahan lunak, dan tujuan pembelajarannya itu adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian kerajinan bahan lunak, dan yang kedua, kalian diwajibkan untuk menjelaskan prinsip kerajinan bahan lunak. Kita lihat gambar tersebut, ada berbagai macam benda, diantaranya ada lilin aromaterapi ya, lalu ada plastisin, ada sabun yang diukir sehingga menjadi beberapa macam bentuk, lalu ada pot bunga itu terbuat dari tanah liat, dan yang terakhir adalah potongan kulit hewan yang akan dijadikan berbagai macam kerajinan. Dan apa yang akan kita bahas kali ini adalah tidak jauh dari gambar-gambar tersebut ya, yaitu mengenai kerajinan bahan lunak. Pengertian dari kerajinan bahan lunak adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lembut, lentur, empuk, dan mudah dibentuk. Semua bahan yang telah kalian amati tadi itu seperti lilin, plastisin, sabun, tanah liat, dan kulit hewan merupakan bahan dasar untuk membuat kerajinan dari bahan lunak ya, yang dapat bermanfaat untuk kalian bisa jual lagi atau kalian bisa buat sebagai hiasan di rumah kalian. Yang selanjutnya, kerajinan bahan lunak itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu kerajinan lunak alami, yaitu bahan lunak yang didapat dari alam, atau bahan lunak dari alam yang pengolahannya masih alami. Contohnya itu adalah tanah liat dan kulit binatang, juga getah yang nyatu ya, dan juga lain-lainnya. Yang kedua ada kerajinan lunak buatan. Kerajinan lunak buatan ini adalah suatu bahan yang melalui proses dengan beberapa tahapan agar menjadi lunak ya. Jadi beberapa benda tersebut harus melalui proses agar dapat menghasilkan sebuah kerajinan. Contohnya itu adalah lilin, sabun, gips, clay, dan bubur koran. Selanjutnya, perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap pengrajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba, tanpa disadari mereka itu mampu melakukan perubahan-perubahan yang kreatif. Nah, jadi pengrajin semakin kesini itu mampu mengadaptasi ya segala perubahan sosial dari tahun ke tahun, sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Artinya semakin sini semakin maju ya, dan mereka itu mampu menciptakan suatu produk yang sangat kreatif ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. Yang pertama, itu adalah keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, mereka tetap menggunakan tangan ya secara manual untuk menghasilkan kerajinan. Yang kedua itu adalah keterampilan teknik. Selain tangan mereka yang terampil, mereka juga mempunyai teknik ya, sehingga mereka mempunyai keluasan untuk membuat kerajinan tersebut. Yang ketiga, kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Jadi setiap daerah itu dapat membuat kerajinan bahan lunak yang berbeda-beda ya, sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing. Selanjutnya, jenis karya dapat dipilih berdasarkan manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kelengkapan busana. Contohnya itu seperti produk-produk aksesoris seperti bros, gelang, dan kalung. Kalian bisa lihat pada gambar itu adalah kalung dari bahan dasar flour clay, dan juga yang kedua itu dari polymer clay ya. Itu gelang. Yang selanjutnya kelengkapan suatu benda. Contohnya itu seperti kotak tisu yang dihiasi di atasnya itu pecahan keramik ya. Seperti pada gambar itu adalah perpaduan antara keramik dan kardus juga karton, dapat dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi kotak tisu yang cantik seperti itu. Yang ketiga itu adalah kelengkapan rumah atau bangunan. Contohnya adalah air mancur bentuk binatang atau berbentuk kodok seperti pada gambar tersebut ya. Itu dibuat dari tanah liat. Yang keempat adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Contohnya itu adalah pada gambar di bawah ini, lilin yang digunakan untuk berbagai acara ritual ataupun pesta adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama dapat dikategorikan dapat menambah keindahan. Keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan ya. Contohnya itu tadi kalung dari bahan clay atau gelang dari bahan polymer clay itu dapat menciptakan keindahan penampilan bagi si pemakainya. Yang kedua itu memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka sesuatu akan terkesan khas gitu. Contohnya itu di berbagai wilayah di Indonesia ada beberapa ciri khas kerajinan ya. Yang ketiga itu menjadi persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan maka tidak berarti apa-apa. Contohnya itu adalah kotak tisu yang tadi. Kalau misalkan benda itu dibuat dan tidak dipakai sebagaimana mestinya, itu kotak tisu tersebut tidak akan berarti apa-apa ya. Itu artinya. Dan yang keempat merupakan pertanda atau simbol.
Contohnya itu adalah lilin yang digunakan untuk suatu kepentingan tertentu, misalkan upacara adat atau pesta adat ya. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai petanda atau simbol suatu kepentingan. Yang kelima, itu dibuat khusus sesuai benda aslinya. Contohnya itu mungkin seperti yang tadi, air mancur ya. Patung air mancur itu kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya ya. Bentuk kodok. Dibuat mirip seperti kodok. Yang terakhir, sebagai bagian dari karya seni, karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Nah, cukup sampai di sini pembahasan untuk hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.